Kita masuk pada bab 4, query lanjutan 2. Di si materi ini intinya sama pada teori sebelumnya, namun kita akan lebih mematangkan ya, yaitu mengenai apa itu subquery. Sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam SQL statement yang lain. Kemudian query ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan di mana terdapat suatu nilai yang tidak diketahui atau unknown value. Di sini bisa kita ketahui ada main query dan subquery-nya. Jadi select from where ini ya. Kemudian subquery pada banyak kolom. Pada subquery dengan banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai subquery multi row dan multi kolom. Ya, jadi seperti ini penggambarannya. Kemudian ada yang namanya pembandingan kolom. Ya, pembandingan kolom subquery banyak kolom dapat berupa pembandingan berpasangan atau pairwise comparison subquery atau pembandingan tidak berpasangan atau non-pairwise comparison subquery. Nah, ini contohnya pairwise comparison subquery, yaitu di mana dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama dengan yang dimiliki oleh nomor pegawai 178. Jadi pembandingannya. Kemudian non-pairwise comparison subquery. Berikut contoh pembandingannya tidak berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer yang sama dengan pegawai dengan nomor pegawai 174 atau 141. Bekerja dalam departemen yang sama dengan pegawai yang memiliki nomor pegawai 174 atau 141. Yang ketiga, penggunaan query dalam klausa from. Query bisa diletakkan di dalam klausa from untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini diketahui juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam klausa from. Select last name, salary, departemen, ID, with salary, from employee. Ya, jadi query-nya ditaruh di from ya, yang biasanya di where. Kemudian ada yang dinamakan penggunaan operator exist dan not exist. Operator exist dan not exist digunakan untuk mengunci keberadaan dari baris dalam hiburan hasil subquery. Kemudian pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi tandai false dan kondisi penarikan dilanjutkan dalam bentuk hasil query. Ada juga penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Ya, penggunaan tabel with. Ya, sekian untuk presentasi mengenai teori yang keempat ini. Semoga bermanfaat.